Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pernah nanya apa hubungannya akhlak sama pakaian yang kita kenakan, terutama bagi pengguna cadar. Nah, kalau kayak aku nih, aku tuh sebenarnya nggak sehari-hari pakai cadar. Aku ketika ada kalau dulu sih sebelum nikah pas ada komunitas pengajian atau apa gitu. Kalau udah nikah ini ya ketika pergi berdua aja, kayak acara-acara formal. Nah, kalau acara informal itu aku nggak pakai cadar, cukup menggunakan masker aja. Nah, pertama-tama kita membahas tentang pandangan orang-orang bercadar yang sholat menggunakan cadar. Nah, ini juga perlu nih dilurusin. Jadi aku pernah bertanya sama seseorang yang terbilang ya, yang masya Allah ya, yang sangat luar biasa perjuangannya tentang niqab, yang mengenali niqab lebih dalam lagi daripada aku. Aku bertanya tuh, ketika kita sholat dan memakai niqab itu hukumnya gimana sih gitu. Sementara kan sholat itu harus jidat, hidung ya gitu kalau di muka ya. Jadi aku pernah bertanya itu gimana gitu kan, menurut pandangan dia gitu. Karena kan ketika kita sholat di luar, di tempat umum, kalau cadarnya dipakai, kadang penilaian orang itu sangat buruk sekali gitu. Atau ada yang ngerasa kayak takut barangkali ya, karena kan pakai cadar tertutup aja. Emang ada apa sih di balik cadar itu? Kan gitu kali. Ya ternyata tuh nggak masalah gitu. Yang penting jidatnya yang kena sama sajadah itu tadi gitu. Dan mengenai kenapa diperbolehkan menggunakan cadar sholat ya, itu karena kita ambil positifnya aja. Karena menurut aku di zaman corona ini itu sangat ada banyak banget hikmahnya dan pelajarannya. Kenapa? Karena yang dulunya ketika bercadar saat sholat dianggap atau dipandang sangat tidak bermoral atau tidak menghargai agama dan dalam tata cara sholat ya, di masa-masa pandemi ini banyak banget hikmahnya. Kenapa? Karena orang yang sholat di Mekah ya, saat ibadah haji umroh, saat mereka sholat semua mengenakan masker. Bahkan nggak di sana aja, di sini juga kan, di sini juga masih menggunakan masker. Bahkan itu menjadi suatu keutamaan ya, sampai kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk masjid atau nggak boleh sholat bersama. Nah itu kan lebih, kalau dibilang sih lebih fatal lagi ya. Makanya dari situ sih, kalau memang cadar itu disalahkan dalam artian sholat, lalu kenapa mereka di Arab yang terbilang agamanya taat ya, meskipun tidak semuanya gitu ya, karena namanya manusia dimanapun dia berada, mau di tanah suci, di tanah haram sekalipun, ada orang baik dan ada orang buruknya. Jadi kita nggak bisa nilai ini negara ini nih alim-alim nih orangnya gitu. Nah kita nggak bisa bilang gitu, karena ketika kamu mengetahui yang kamu anggap orang alim dia membuat suatu kesalahan, kamu pasti akan menghujat dia, dan itu salah ya. Kita nggak boleh nilai orang dari pakaiannya. Ketika kita menilai orang itu baik, itu alhamdulillah ya, positive thinking. Jadi jangan dibilang kalau orang berpakaian yang tidak menutup aurat itu dibilang buruk, tidak juga. Bahkan jangan salah, ketika saya yang seperti ini, saya melihat orang lain yang tidak berhijab, saya tahu dan kalian harus tahu, bisa jadi
mereka itu adalah ahli ibadah, hanya saja mereka belum siap untuk mengenakan atau menutup aurat dengan benar ya, istilahnya gitulah. Ya meskipun tidak harus bercadar, menutup aurat yang benar itu tidak harus bercadar, karena banyak kok wanita-wanita syar'i seperti Ustazah Uki Setiana Dewi, kayak banyak-banyak lagi deh macamnya gitu ya. Jadi intinya pakaian itu tidak mempengaruhi kualitas perilaku seseorang, oke? Jadi jangan lagi deh dihujat-hujat orang yang bercadar itu. Kayak saya bukan membela saya atau orang bercadar, nggak juga, karena miris ya liatnya kalau kayak orang atau hijrah katanya ya kan, hijrah. Nah, kayak mereka itu yang hijrah itu ya kita support mereka. Jangan mematahkan semangat mereka untuk hijrah menjadi yang lebih baik laki-laki maupun perempuan. Jangan ketika kita melihat dia tiba-tiba pakaiannya berubah, yang tadi nggak berhijab jadi berhijab, kita harus support dia gitu kan. Jadi karena apa? Omongan-omongan netizen ini bisa mematahkan semangat orang, bukan semangat untuk belajar, semangat dakwah, semangat menutup aurat atau lain sebagainya, bahkan bisa mematahkan semangat hidup. Nah itu tadi. Jadi kita sebagai warga Indonesia yang baik ya harus salinglah menghormati gitu ya. Karena biarpun saya berpakaian seperti ini, dan saya nggak pakai cadar juga sih sehari-hari, nggak kan, seperti yang udah saya bilang tadi ya, tapi saya tetap menghargai dan menghormati. Teman saya banyak kok yang di luar Islam, seperti Kristen, Katolik gitu ada ya, nggak semuanya tuh. Memang Indonesia ini kan kaya akan budayanya ya kan, ragam agamanya gitu. Jadi ya harus menghormati aja, jangan saling menghujat begitu teman-teman. Sama seperti orang bilang percuma berhijab tapi akhlaknya belum baik. Nah itu nggak ada masalah ke akhlak ya, karena kalian sendiri tahu ya, antum semuanya, ukti akhi-akhi, kalau hijab itu memang wajib ya. Hijab itu wajib, jadi jangan salah tanggap ya. Ketika dia berpakaian yang menutup aurat tapi akhlaknya belum baik, ya jangan diambil masalah gitu. Setidaknya dia menjaga dirinya, dia bisa menghargai dirinya dengan menutup aurat. Nah kalau akhlak itu insya Allah seiring berjalannya waktu dia akan berpikir, ketika dia sudah mulai merasa risih dengan perilakunya yang tidak baik, tapi dia sudah mengenakan hijab, itu insya Allah pasti akan berubah. Kan ada Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Dan satu lagi, jangan salah paham juga ya tentang cadar. Cadar itu bukan wajib, bukan haram ya, tapi sunnah dan makruh. Jadi tidak diharamkan ataupun tidak diwajibkan. Nah kayak seperti teman-teman nih yang tahu nih kenapa orang Arab itu bercadar semua gitu kan. Apa itu adat dan budayanya memang seperti itu diwajibkan? Itu tidak. Itu mereka di sana itu memakai cadar itu karena memang di sana debunya itu luar biasa ya, kayak debu panasnya terik banget. Jadi mereka memakai niqab. Udah gitu kan ya, masya Allah, wajah mereka kan masya Allah ya, cantik banget gitu. Jadi mereka menutup itu supaya tidak menjadi zina, atau supaya membantu laki-laki untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangannya, seperti itu. Nah jangan dibilang orang Indonesia yang bercadar itu, jangan dibilang orang Arab, enggak juga, karena orang Indonesia pun ngelihat wanita yang molek sikit aja yang boleh sikit aja itu udah kayak lupa diri gitu, udah kayak di alam bawah sadar aja gitu. Udah kalau lihat tuh matanya sampai melotot apa. Aduh, itu bahaya banget ya. Oke.
Ya seperti itulah kira-kira teman-teman menurut pendapat aku. Ya sekian ya videonya, cukup di sini aja. Kalau kalian mau klarifikasi tentang hal-hal lain atau mau mempertanyakan hal-hal yang lain, silahkan. Dan buat kalian yang mau komen apapun, silahkan ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang lain yang hijrah, semangat hijrahnya ya. Jangan terlalu didengarkan kata-kata netizen di luar sana yang mematahkan semangatmu, karena yang menanggung jawabi dirimu adalah dirimu sendiri, ya kan? Yang dihisap itu dirimu sendiri, ayahmu, ketika kamu sudah menikah, suamimu, seperti itu. Karena wanita ini ketika masuk neraka yang ditarik 4 orang, ayah, suami, adik laki-laki, dan anak laki-laki. Seperti itu. Jadi ya tolonglah para ikhwan-ikhwan, hargai kami untuk menjaga dan menutup aurat ya. Jangan dihujat ketika kami ada salah dalam berucap, bertingkah laku, mohon dinasehati dengan baik ya, dihargai. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau nanya, sharing-sharing, boleh aja cek Instagram aku atau komen aja di bawah ini di channel YouTube aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.